Apakah DPR sudah menerima surat Presiden terkait penggantian Kapolri? Kami akan bahas bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI, Ahmad Dimyati Natakusuma, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum, selamat sore Bang Dimyati. Assalamualaikum. Ya, langsung saja, per hari ini sampai sore hari ini sudah terima belum surat Presiden soal pengganti calon Kapolri? DPR ini kan masih reses. Nanti setelah tanggal 11 kita akan membicarakan surat-surat masuk. Jadi sementara ini kita mau lihat apakah surat dari Presiden sudah masuk atau belum. Artinya sejauh ini belum ada teragenda, paling tidak rencana soal penggantian Kapolri dari proses yang akan dilakukan, fit and proper test dan lain sebagainya? Agenda pasti ada penggantian Kapolri, karena Kapolri kan bakal habis. Tapi surat dari Presiden kita masih menunggu. Ya, apakah sudah masuk atau belum, mungkin di jalan atau sudah masuk ke dalam, masih kita lihat untuk ke depan. Oke, tadi Anda menyatakan reses ini sampai tanggal 11, artinya paling cepat ini bisa dikonfirmasi tanggal 11 ya Bang ya? Tanggal 12 lah, insya Allah tanggal 12 apakah surat sudah masuk atau belum. Sebetulnya kalau mau nanya surat masuk belum, tanya ke Presiden. Sudah kirim surat apa belum gitu. Ya. Oh, tapi soal proses yang nanti akan dijalani, proses politik yang akan dijalani oleh calon Kapolri, bagaimana kira-kira Bang? Apakah ada masalah? Mengingat kurang dari sebulan lagi ini Pak Idam Aziz akan masuk masa pensiun 1 Februari. Ya, tidak ada masalah, waktu Pak Idam Aziz kan begitu cepat juga. Surat Presiden langsung tidak sampai seminggu kalau tidak salah sudah di ACC diketok dan bahkan diparipurnakan, sudah cepat lah, ekspres lah. Hak prerogatif Presiden, siapa yang diusulkan, kita kaji secara mendalam, baru kita akan rekomendasi. Iya, Bang Dimyati, ini sudah muncul nama-nama yang diprediksi akan menjadi pengganti Idam Aziz. Di antaranya ada Komjen Pol Gatot Edi Pramono, kemudian juga ada Komjen Pol Agus Andrianto, hingga Kepala BNPT juga. Tanggapan Anda atas nama-nama yang disebutkan ini? Kalau saya 4 ini yang memang lagi leading ya. 4 ini perwira tinggi polisi yang kalau menurut saya yang paling sementara ini pada posisi yang strategis gitu. Nah maka siapa Kapolri ke depan itu kita lihat harus bisa estafet transisi kepemimpinan Presiden ini harus bisa mengawal. Karena Presiden habis 2024. Jadi kita berharap transisi ini bisa sukses dengan Kapolri yang nanti yang mengganti Idam Aziz ini. Ya, jadi itu memang PR berat, apalagi menghadapi Pilpres ke depan, Pilpres dan pemilu legislatif. Nah, sebagai mitra kerja polisi, apa menjadi PR yang masih menumpuk, yang perlu untuk diselesaikan oleh calon Kapolri baru, Bang Dimyati? Banyak ini sekarang ini problematika kesana. Polisi sekarang ada tugas baru, yaitu pengamanan COVID. Jadi betul-betul ini tugas tambahan yang di luar tugas-tugas pokoknya, tugas pokok dan fungsinya, tugas baru ini di era new normal. Maka polisi harus humanis. Nah sekarang polisi itu juga sedang banyak PR-PR, permasalahan-permasalahan yang ada, dan termasuk ada case yang yang 6 orang meninggal dunia, FPI, HAM dan lain sebagainya. Anda melihat bahwa persoalan ini semestinya memang harus dibereskan oleh Kapolri berikutnya, atau di zaman Pak Idam Aziz sebetulnya ini bisa diungkap, termasuk dengan isu yang Anda baru sebutkan, 6 Laskar FPI yang meninggal? Kalau menurut saya ini terlalu mepet kalau Pak Idam Aziz ya. Ini waktunya sudah habis, kan ini harus ada proses, due proses. Maka oleh sebab itu Kapolri yang baru yang harus mengungkap tuntas. Ya, yang betul-betul siapa, terus bagaimana dan apa gitu ya. Kita lihat nanti apakah ini overma atau bukan. Bagaimana kemudian Anda sebagai anggota DPR yang mewakili masyarakat akan melakukan fit and proper terhadap Kapolri yang seringkali ini disebutkan siapapun Kapolrinya akan mengantongi pesan dari rezim-rezim yang berkuasa? Ya otomatis ya, ini karena polisi ini eksekutif ranahnya, kamarnya eksekutif walaupun tugasnya sebagai penegak hukum.
maka polisi ini mau tidak mau orang yang betul-betul dipercaya oleh Presiden, ya calon Kapolri ini. Jadi mau tidak mau kan udah PR yang terdahulu kan pernah terjadi di rejim sebelumnya. Nah sekarang ini saya yakin Pak Jokowi akan memilih seorang pemimpin Polri yang betul-betul dipercaya, gitu. Yang terpercaya, dan selama ini bagus kan milih Pak Badrudin, terus siapa lagi Pak Tito, terus Pak Idam. Nah, itu kan bagus-bagus, dan ini estafet berikutnya orang yang betul-betul dipercaya untuk mengawal kebijakan Presiden, dan juga harus polisi yang bisa akan meningkatkan elektabilitas Presiden dalam sisi Kamtibmas. Walaupun bukan semena-mena adalah untuk tangan Presiden, bukan. Tapi betul-betul Kamtibmas berjalan baik, maka nilai Presiden kan bagus dalam Kamtibmas. Terima kasih untuk waktu Anda.